Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang tema tanaman dengan subtema jenis pohon berkayu dan tidak berkayu. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Doa sebelum belajar dan kelancaran berbicara. Abata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Selanjutnya, doa apa anak soleh? Iya, benar. Doa kelancaran berbicara. Abata Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, ciri-ciri tanaman jenis pohon berkayu dan tidak berkayu. Yang kedua, bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah manfaat tanaman. Tapi apa itu ya tanaman berkayu dan tidak berkayu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah ciri-ciri tanaman jenis pohon berkayu dan tidak berkayu. Tanaman jenis pohon berkayu mempunyai ciri-ciri batangnya tebal, keras, dan kuat. Seperti pohon mangga, pohon jeruk, pohon apel, pohon durian, pohon jambu, dan lain-lain. Sedangkan tanaman jenis pohon tidak berkayu, ciri-cirinya adalah batangnya tipis, lunak, dan mudah patah. Contohnya adalah tanaman bayam, kangkung, padi, rumput, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Secara umum pada sebuah tanaman terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bagian yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah untuk menyokong batang tanaman dan untuk pernafasan dan juga sebagai tempat penyimpanan makanan bagi tanaman. Bagian yang kedua adalah batang. Benar sekali anak soleh. Batang berfungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman dan juga sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tanaman atau yang biasa disebut dengan proses fotosintesis, yaitu sebagai tempat pernafasan dan juga sebagai tempat perkembangbiakan bagi tanaman. Bagian yang keempat adalah, siapa yang tahu itu apa? Ya, benar sekali. Itu adalah bunga. Bunga secara umum berfungsi sebagai alat pembuatan makanan bagi tanaman itu sendiri. Bagian yang kelima adalah buah. Buah merupakan misi lanjutan dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, rasa, dan warna yang berbeda-beda.
Dan pada umumnya, di dalam buah terdapat biji yang dapat dijadikan sebagai cikal bakal tanaman baru. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat tanaman pohon berkayu dan tidak berkayu. Yang pertama, manfaat tanaman pohon berkayu. Pada umumnya, tanaman berkayu bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan dalam bentuk papan sebagai alat perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dipan kasur, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berkayu bisa dimanfaatkan sebagai pangan seperti sayur bayam, sayur kangkung, rumput untuk pakan ternak sapi, padi menjadi beras, dan rumput untuk makanan ternak. Jadi cukup sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.